Kalau gitu malam ini kita langsung panggilkan saja ya bintang tamu yang ditunggu-tunggu dari minggu kemarin, Mas Dori Simawora. Yeay. Welcome on stage. Kalau biasanya host itu di acara nanya gimana kabarnya, kalau di sini tuh aku nggak mau nanya gimana kabarnya, karena yang gue percaya kalau orang bisa ketemu lo, Mas Bro, itu pasti dalam persoalan. Gitu ya. Ada hal yang lagi di ujung tanduk yang sebelumnya atau minggu-minggu kemarin, hari-hari kemarin tuh berdoa, aku harus kemana, aku harus gimana, apalagi yang harus kulakukan. Udah bingung, nggak tahu, harus minta tolong ke siapa. Nggak ngerti gitu. Benar nggak Mas? Iya. Nah, Sedikit banyak. sedikit banyak. Di persimpangan Iya. tepatnya. Di Iya. persimpangan, iya. Ini mau ke kanan apa ke kiri gitu. Itu bingung. Ketika bingung ada persimpangan harus Ada tanya jalan siapa. tapi bingung apa ke kanan apa ke kiri, semuanya jalan. Kan tiap orang cari jalan terbaik kan buat hidup. Mas Doris ini aku lihat bionya lahirnya di Palembang, Mas. Iya. Wong kita galau, tepuk tangan buat Wong kita galau. Memang asli Kita orang Palembang. Palembang, kita orang Palembang. Darahnya Batak. Oh, darahnya Batak. Lahirnya di Bandung. Rumah lahirnya di Palembang. Aku orang Batak aku. Wargaku ini Satrowarjo yo. Enggak. Bukan. Itu Jawa enggak tuh, Jawa. Saya sebelum dikasih marga Satwa. Mas Doris, kan aku intip-intip Instagramnya ya. Mas Doris ini adalah profesional fotografer, biasa motoin model. Nah, Terima kasih. Udah cocok nggak jadi model? udah coba. Terima kasih. Tapi bukan itu yang mau dibahas ya. Mas, aku mau dengar tentang bagaimana akhirnya Mas Doris ini memutuskan untuk memilih profesi sebagai fotografer. Sebetulnya ada kaitan dengan kerjaan lama. Jadi saya dulu di bidang printing sebetulnya. Di bidang printing. Sebelum akhirnya jadi ya, di Astrografia itu anak perusahaan Astra yang ngurusin printing lah gitu ya. Akhirnya diracuni sama teman, akhirnya kuliah fotografi 2014 gitu. 2014 terjun ke profesional. Terus saya ditemukan oleh salah satu desainer besar di Indonesia, di dunia juga. Beliau biasa di perhelatan di Indonesia, Bunda Navanti. Jadi dia menemukan saya di suatu tempat, akhirnya saya ikut beliau sampai ke pandemi waktu itu. Oke. Jadilah fotografer profesional. Siapa Mas temannya waktu itu meracuni sampai Mas mau jadi fotografer? Dia masih di Astrografia, dan dia bilangnya sih menyesal kan. Menyesal. Menyesal kenapa tidak dia yang racun, malah saya yang pergi ke dunia ini, ke dunia fotografi. Oh, yang ngeracunin malah enggak. Malah enggak, tetap di perusahaan tersebut. Jadi untuk bekerja lah gitu. Oke. Yang ngeracunin malah enggak. Tidak nyemplung di dunia itu ya. Oke. Artis-artis tuh yang Iya, dipoto dia. artis-artis, Ya, model-model. Agnes Agnes Mo. paling gede Agnes Mo. Gimana Mas? Ceritain pengalaman yang paling lucu, paling berkesan ya selama jadi fotografer, fotoin artis dan model tuh apa? Atau yang paling berat. Iya. Yang paling berat itu motret artis pertamanya ya, karena artis dan supermodel itu dan diversinya itu bukan kita. Oke.
Ah itu jujur loh, pengakuan jujur loh. Iya. Jadi kalau mau nanya size-nya ukuran aktor Monica mungkin sedikit. Jadi tapi lama-kelamaan memang tantangannya adalah teman-teman saya banyak yang belok. Oke, Belok karena mungkin kesehariannya yang melihat. Jadi tidak ada lagi rasa penasaran ya. Melihat wanita yang sebegitu adanya. Ya banyak yang belok ya. teman-teman itu. Ya, teman-teman fotografer itu sekarang 90% tulangnya melunak. Iya. Tulangnya melunak ya di dunia fashion ya. Yang akhirnya hampir meracuni Mas Doris juga gitu ya. Alhamdulillah enggak sama sekali. Jadi saya anggap itu adalah berkah. Jadi apa ya? Istri saya justru jauh dari apa namanya? Dari dunia itu, dari apa? Dan jauh sekali. Makanya saya pikir itu salah satu berkat juga dari Tuhan. Saya bisa melihat sesuatu yang indah. Pemandangan indah. Ya saya syukur aja. Jadi kalau saya bawanya karena nafsu, ya besoknya saya nggak dipakai lagi. Profesionalitas. Tepuk tangan susah jadi profesional. Memang untuk jadi profesional ya itu Mas Bro kan banyaklah tantangannya di segala profesi sudah pasti ya. Dan kalau di menjadi fotografer itu tak usah melihat yang di depan mata, lewat aja kadang-kadang suka gemeter alus kan. Ini melihat supermodel, artis-artis yang diidolakan banyak orang di depan. Ini tapi harus tetap profesional. Itu kalau nggak gitu. Berat itu ya, berat ya. Berat sekali sampai kadang-kadang saya bilang ke istri saya apa ya baik-baiklah sama saya. Ya, itu kalimat paling keren loh. Iya. Baik-baiklah sama saya. Apa ya? Maaf, ratusan saya temui. Gak satu pun yang saya incipi. Keren. Itu sulit. Itu Sulit sekali bagi seorang laki-laki ya kalau ada perempuan itu kan paling sulit gitu Mas Bro. Nah, tadi ini Mas Doris cerita di suatu tempat sampai akhirnya ditemukan oleh salah satu desainer terkenal, Bunda Ana Avanti. Yang aku mau tanya Mas Bro, Mana aku tahu kenal juga itu enggak kan? dia. Enggak bercanda. Tak kenal juga kan. Jadi Iya. gimana nih nanya apa enggak? Apa yang membuat akhirnya seorang desainer terkenal itu legend itu Bunda Ana Avanti memilih Mas Doris ini untuk kerjasama gitu. Dari sekian fotografer sudah pasti kan banyak sekali fotografer yang bekerja sama dengan Bunda Ana Avanti, tapi akhirnya Mas Doris ini yang diajak. Kalau disambungkan dengan Tuhan kan gini, akan kuberi jalan bagi yang bersungguh-sungguh. Jadi berdoa tidak cukup kalau tidak bersungguh-sungguh. Doa itu kan kata lain dari permohonan. Permohonan itu dikabulkan kalau kita bersungguh-sungguh. Mas Doris ini menurutku pribadi yang sungguh-sungguh dalam segala hal. Jadi menurutku apa aja nanti ujung-ujungnya dia bisa semua. Karena segala hal sungguh-sungguh. Nggak ada istilah main-main, entah itu bakal menguntungkan atau tidak, sudah kelihatan masa depannya atau tidak, yang penting dia sungguh-sungguh. Salaman dulu. Gua kenal dari kecil, tapi kalian nggak tahu. Semua bintang tamu di sini kenal dari kecil ya. Aku ada Jadi kenapa aku tertarik dengan Mas Doris? Susah sekali menemukan orang yang sungguh-sungguh. Yang bercita-cita tinggi banyak. Mayoritas ikut setelah jadi, mau setelah jelas. Nah kalau Mas Doris enggak. Menurutku yang membuat Ana Avanti ya,
Bunda Navanti. Ya, yang desainer ya. Ya. Menurutku yang membuat dia jadi akhirnya menggiring Mas Doris menjadi fotografer itu adalah kesungguhannya dalam bekerja. Oke. Ini orang yang sangat berprinsip, megang prinsip. Ayo kita jalan sekalipun susah, asal komit. Itu kan prinsip. Fotokopi. Fotokopi. Itu fotokopi omongan saya. Fotokopi. Yang gue enggak. Nanti dianggap beneran. Ini teman dari kecil. Belum lahir kita udah berteman kan, makanya tahu. Betul. Salaman. Ini sungguh-sungguh segala hal. Jadi satu hal yang paling berat dengan Mas Doris ini, jangan pernah menantang untuk berkomitmen. Kalau tidak komit, itu orangnya itu, makanya aku tertarik untuk dibahas karena kegagalan itu karena nggak komit, kegagalan itu karena nggak sungguh-sungguh, bukan karena kita nggak punya skill. Semua orang punya skill di sini pasti semua dalam skill apapun, tapi kesungguhan dan komitmen itu yang susah. Terus gini, pribadi yang memikirkan nasib diri ke depan, bisa saja aku tergoda kalau menuruti hawa nafsu, karena cantik-cantik kan normal aja. Tapi dia orang cerdas tuh selalu berpikir efek. Orang bodoh itu nggak mikir, pokoknya makan aja, belakangan terserah gitu ya. itu yang sangat komitmen. Jadi kalau mau ngobrol sama Mas Doris itu, ilmunya satu ku ajari, apa adanya aja. Jujur aja. Jujur aja, saya ngebon, saya minjam, saya minta, saya nggak punya duit. Ya tapi gini. Ini hal yang positif ya. Positif, tapi gini. Kalau sudah tidak, itu ya sisi positifnya. Kalau sudah iya, tidak. Selamanya. Bukan karena misalkan aku pernah tidak berkomit sama dia misalnya. Terus suatu hari aku menyesali misalkan. Terus aku mau ngajak kerjasama lagi, tidak. Walaupun misalnya ibarat gaji ku tambahin, ibarat enggak. Nah itu yang namanya prinsip. Itu yang namanya prinsip. Harus banyak tahu obrolan ini, kan dia banyak pengalaman. Iya, harus bercerita dan bagi-bagi sama kita semua di sini. Oh, kalau budaya Indonesia ini budaya yang menghargai. Sekali lagi ku ucapkan, kalau Indonesia ini adalah mayoritas budayanya menghargai, dia udah pasti sangat besar. Udah kaya raya Ya. dari sini kayaknya. Ya, sederhana aja aku ngomong tapi ngerti kan selanjutnya. Itu semua. Boleh Mas. Nah kalau tadi kan hal yang paling besar tantangannya. Satu lagi. Apa Mas? Menurutku dia bilang kalau aku tergoda aku hancur, kan gitu ya. Karena di depan mata ada hal yang menggiurkan dan itu normal. Tapi menurutku bukan karena masa depan hancur, memang mentalnya nggak ke sana. Oke, bukan mental yang geni. Ya iyalah, mentalnya tidak di sana. Mas bro, mental orang akhirnya genit atau tidak itu apa penentunya? Mas? Apa? Ya ini penting biar kita semua tahu gitu kan. Ada yang akhirnya genit, ada yang tidak. Itu sebabnya apa gitu? Manusia itu akan punya mental yang baik kalau punya harga diri. Ya. Kalau merasa harga dirinya di atas segala-galanya. Menurutku orang-orang yang mentalnya jorok itu orang-orang yang nggak punya harga diri. Satu lagi, orang yang bermental baik itu biasanya mayoritas hidupnya mandiri. Segala hal dia gali sendiri. Ini kan banyakkan sendiri hidupnya tuh. Dari nol. Begini aja Mas, nggak apa-apa biar gua kelihatan hebat gitu.
sekali lagi kenapa pengen kubahas supaya yang di sini dengar gitu. Ini orang yang kan banyak kita ini, aku mah siapa, aku anak orang susah, aku tidak berpendidikan, aku tidak sekolah, nggak mungkin aku bisa besar gitu, pasti gitu. Tapi kalau aku keren, aku banyak duit, aku pasti bisa besar. Ini hidupnya banyak sendiri dari kecil sampai akhirnya jadi fotografer profesional. Kalau bukan mental kan gitu. Ini baru saya percaya. Apa Baru saya percaya. iya, dia tidak percaya gue bisa baca. Makanya dijadiin bintang tamu. Saya dari kecil sendiri. Dari kecil dia sendiri, jadi mikir sendiri, mau jadi apa sendiri. Nah, sementara kita yang kadangnya punya teman, punya pacar, punya istri, punya uang, nggak punya mental kayak gini. Makanya manusia itu sebenarnya harus susah. Kalau susah berterima kasih lah ya. Bukan, harus susah, biar tahu rasanya susah gitu. Karena kalau tahu rasanya enak, biasanya egois. Ya, ya, ya. Paham nggak? Nah, aku tertarik begitu ngeliat Mas Doris pertama kali aku masuk teras Kemala. Cuma itu tadi, sungguh-sungguh dan mandiri. Itu aja. Dan jarang aku ketemu laki-laki kayak gitu. Sampai laki-laki. Keren. Oh iya, iya. Satu lagi yang mesti belajar, aku aja ya yang nyeritainnya ya. Karena kan kayaknya lebih tahu gue dari sampean. Kalaupun Mas Doris yang cerita nanti orang nggak percaya gitu kan. Satu lagi Jadi yang wakilkan oleh Mas ilmu yang harus dipelajari dari Mas Doris adalah segala hal yang dia lakukan itu dengan senang hati. Aku vokalis, belum tentu senang hati bernyanyi, dengan senang hati bernyanyi. Oh ya. Lo vokalis belum tentu bernyanyi dengan senang hati. Nah, Mas Doris dari awal kita masuk di sini, gue terutama, gue nggak pernah merasakan aura negatif gitu. Yang dia pertanyakan cuma bisa baca gue aja. Karena dia banyak Beneran ketemu yang bisa. abal-abal gitu. Nah, ini enggak, sekali ini enggak Mas. Ini beneran ini. Kan cara dudukmu kayak gini, kayaknya kamu sifatnya begini kan gitu ya. Nah, gue enggak. Gue enggak tahu orangnya aja udah tahu Mas. Kadang gue aja bingung apalagi orang lain kan. Gitu. Nah, itu Mas Doris. 3 kali kan kita di sini. Pertama Ya. ngeband, yang kedua sebuah jawaban. Gue nggak pernah merasa risih. Merasa senang aja dia misalkan motret gitu. Kan gue bisa baca gitu. Senang aja misal ketawanya tuh nggak ketawa dibuat. ngerti Nggak nggak? ketawa bohong ya. Iya. Kan kadang-kadang ada yang ketawa dibuat, dalam hatiku dia nggak tahu gue bisa baca ya. Jadi hari ini baru benar-benar percaya. Iya, tepuk tangan buat Mas Doris. Yeay. Makanya kan dari awal sebuah jawaban itu gua Mas Doris bintang tamu Mas Doris karena gua ingin menceritakan kepribadian seperti ini karena sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak komit, tidak sungguh-sungguh, tidak akan jadi apa-apa, percayalah. Dan ini contohnya. Mas Doris, menjadi orang yang punya prinsip dan mengaplikasikannya di kehidupan pekerjaan kan sudah pasti banyak berbenturan ya kalau mau kerja sama dengan orang. Apa kira-kira yang bikin Mas Doris akhirnya punya pertanyaan besar gitu untuk menjalani itu semua? Ngadepin orang gitu. Pada dasarnya betul kata Mas Ferry tadi. Saya dari kecil itu sendiri, jadi saya sering tinggal di rumah. Oke. Jadi itu basicnya sebetulnya. Saya ingin bertemu dengan sejuta orang, itu biasa aja. Sejuta orang di masa ketika saya setelah menikah, karena bagi orang Batak itu menikah itu adalah jalan untuk kebebasan. Bisa melakukan semua sesuka kita dalam tanda kutip, sesuka kita dengan cara yang baik ya. Ya. Jadi saya dari kecil sampai bujang itu memang
seperti di Lingkaris dengan adat istiadat. Oke. Saya dikurung dengan itu. Saya pun tidak bilang bahwa adat istiadat jelek, Ya. tapi itu malah mengekang saya untuk bertemu dengan banyak orang, apalagi suku yang di luar Batak. Oh. Dan saya jatuh cinta pertama kali itu justru sama orang Jawa, karena sangat berbeda 180 derajat. Cara budaya, kesehariannya. Betul. Nah, dari situlah saya ingin bertemu dengan banyak orang. Saya ingin kenal dengan banyak orang. Saya ingin melayani banyak orang. Nah, itu poinnya yang terakhir itu. Saya ingin melayani banyak orang. Dari mana upahnya? Saya yakin Tuhan selalu menyediakan jalannya. Itu sih menurut saya. Melayani banyak orang. Jarang aku dengar yang seperti itu ya. Ingin melayani banyak orang. Dan aku kan bisa baca kata-kata dia kan melayani banyak orang. Kalau bohong gua nggak akan lagi jadi bintang ini, jadi narasumber kalau dia bohong. Kebetulan nggak bohong lah Mas, sekali-kali biar keren kan gitu. Iya, harusnya bohong. Apa adanya, dia apa adanya, dia apa adanya. Jadi kalau boleh jujur, kalau kalian ngerti, Mas Doris ini nih apa something ya. Jadi pengen lihat aja kita. Ya. Misalkan bicara Menarik, akhirnya menarik. Pengen Itu noleh aja kelebihanmu itu. kepala, pengen lihat Menarik. Tapi tidak bisa dideskripsikan apanya. Gitu. kadang-kadang gue ini terlihat cerdas banget ya Gi ya. Ih, kadang-kadang sih. Ya Iya. nggak sih, ya kan. Menarik, Mas Doris itu menarik dan apa penghidup. Jadi ada rumah megah, kalau nggak ada lampu kan nggak kelihatan kelihatan. nilainya. Nah Mas Doris itu menurutku kayak lampu. Dan aku yakin, bukan aku yakin sih, aku lihat. Kalau yakin semua orang yakin kan. Dia ini selalu selamat dari lubang jarum. Ya gini Mas, gini Mas. Selalu selamat, entah gimana caranya, kadang nggak masuk logika, selalu aja ada jalan. Itu Boleh nggak Mas ceritain Salah yang terakhir aja. Yang Yang terakhir. lolos dari lubang jarum, yang terakhir. Saya nggak punya motor, saya nggak punya uang, apalagi saya tidak cukup untuk bayar uang kontrakan, apalagi ya pokoknya seringnya satu masalah itu Dalam bersamaan. datangnya bersama, terus tiba-tiba uangnya juga datang bersama. Yeay. Maksudnya itu lolos dari lubang jarum itu istilah yang keren Mas. Jadi apa ya, saya juga nggak ngerti, makanya saya semenjak mengikut Bunda Ana, saya percaya uang itu yang mengikuti kerja keras kita. Gitu. Keren. Jadi dulu saya betul-betul mencari uang, tapi sekarang tidak. Uang itu bagi saya nomor 6. Nomor 1. Nomor 1 sampai 5 Pancasila. Oke. Jadi benar kata Mas Ferry, semuanya benar sekali. Terima kasih Mas. Belum pernah ada yang dengerin dari saya. Bahkan teman-teman tim saya itu belum pernah dengerin. Hanya Mas Ferry yang malah. Teman-teman saya tuh melihat saya senang terus, happy terus, banyak Iya. uang. Ya. Nggak pernah tidak begitu. susah, ya. tidak Nggak punya begitu. masalah. Ya. Tapi begitu masalah itu datang bertumpuk jadi satu, entah kenapa barengan sama rezekinya. Jadi masalah itu selalu satu paket sama rezekinya. Selalu satu paket, ya betul. Jadi saya harus menyelesaikan masalahnya agar rezekinya masuk. Selalu itu yang terjadi. Itu terjadi. Oke. It's lolos dari lubang jarum. Pokoknya terakhir ini nggak punya motor, nggak punya kontrak, nggak bisa bayar kontrakan. ya kalau aku Bersamaan. ya kalau aku, kalian kan nggak tahu ya, cuma lihat tampaknya gitu. Tapi kalau aku melihatnya sampai akhirnya jadi fotografer profesional. Ya. Kalau di logika kan menurutku nggak masuk akal Mas. Jalannya ya. Ya, karena aku tahu perjalanan Mas gitu.
Apakah fotografer fotografer bukan cita-cita? Yang lebih keren lagi dia tidak punya darah malah ke situ. Nah tapi keren. Nah itulah kalau sungguh-sungguh tuh gitu. Oke. Jangankan kita punya gift, kita nggak punya gift aja. Misalkan kita menentukan jadi seorang pemain sepak bola, kalau sungguh-sungguh pasti ahli. Contohnya Ronaldo. Yang gift itu kan ini Messi. Nah Mas Doris ini menurutku tidak ada jiwa di motor itu, nggak ada malah. Akhirnya, kalau coba mau tahu dulu tuh yang dicita-citakan maunya jadi apa? Saya jadi seperti hamburger. Oke, pengen jadi anak. Apa? Vokalis? Cita-citanya musisi. Betul. Cita-cita saya musisi. Tapi sekali lagi itu tadi jadi masa kelam. Bukan masa kelam sebetulnya. Saya syukuri sekarang. Dulu saya menganggapnya masa kelam, tapi sekarang saya syukuri gara-gara itu saya jadi orang hebat sekali. Orang hebat dalam dunia saya ya, bukan dunia. Iya. Saya syukuri masa lalu saya mengekang, pokoknya ya begitu. Ada istiadat saya mengekang kesosialan saya. Oke. Tapi membentuk pribadi saya. Jadi makanya saya bilang dulu saya kira itu masa kelam. Tapi ya ini yang membentuk saya sampai jadi sekarang. Betul lagi kata Mas Ferry tadi. Saya tidak ada basic sekolah fotografi. Saya tidak ada basic sekolah menggambar apapun lah yang berhubungan dengan fotografi tidak ada. Jadi kalau bisa dibilang 0,0001 itu adalah talenta. 99,9999 itu kerja keras. Aku ceritain pribadimu, nanti situ yang jabarin kan, biar gua kelihatan keren. Kok tahu banget? Gitu kan? Namanya juga teman kecil. Dia Mas Doris itu suka dengan hal yang nggak bisa. Suka dengan yang nggak bisa. Misalkan, Allah sudah lalu nggak akan mungkin bisa nyopir. Nah senang dia dengarnya. Tunggu kau ya kelak. Nah gitu, orangnya suka gitu. Betul, Ustaz. Nah, ya kan namanya sahabat akrab. Enggak. Malah kebanyakan apa yang saya lakukan sekarang justru yang diremehkan orang. Yang saya lakukan sampai detik hari ini kita duduk bertiga di depan ini justru yang tidak pernah diagung-agungkan orang lagi terhadap saya. Malah orang-orang akan melihat saya, ngapain kamu Jadi fotografer. ngapain kamu gini ya. Tapi saya buktikan sampai detik ini itu bisa membeli beras di warung sebelah beserta beras-beras lain. Cuma satu lagi sebelum kita tutup, nanti Mas yang cerita. Kemenangan dia satu, dia sungguh-sungguh dan dia punya istri yang memberi kemerdekaan. Keren. Yang paling berat dalam hidup itu ketika kita berkeluarga. Kadang-kadang kita nggak jadi diri sendiri karena pasangan, karena apa? Nah, Mas Doris nggak? Di keluarganya itu keluarga yang musyawarah, yang demokrasi. Satu hal yang sangat saya apresiasi dari Mas Doris adalah orang yang memegang kata-kata. Tidak semua orang bisa pegang kata-katanya. Dan siapapun manusianya kalau memegang kata-kata pasti punya wibawa dan pasti diberi Tuhan jalan. Itu dia, kalau tidak, kalau iya dan tidak usil. Nah ini ya kan susah kan nyari orang yang tidak usil. Loh kok siapa dia ini itu Mas Doris gak? Makanya apa bersinar Mas Doris ini. Beraura. Kalau bahasa keilmuan tuh aura. Gak pakai kasih, Mas. Apa? Nggak pakai kasih.
Aura kasih itu aura kasih. Saya rasa suatu hari dia minta foto loh. Kita lihat ya, suatu hari Mas Doris pasti dihubungi Aura Kasih. Suatu hari dia pasti punya jalan untuk besar. Pesanku cuma satu, jangan lupa sama kita gitu. Mbak Lulu ketawa gitu. Ini sebelum Mas Doris nanti nutup, lo tanya-tanya aja. Ya. Satu hal aja pesanku buat Mas Doris. Ya. Nggak bisa kerja sama orang dia. Itu pasti yang jadi pertanyaan dalam Iya. pekerjaannya. Kan semua orang mau berhasil, pengen sampai di titik yang diinginkan. Iya. Tapi gimana polanya itu kan Mas Bro? Posisinya sebenarnya Mas Doris ini di mana dalam pekerjaan? Dia harus jadi owner. Dia harus jadi pencetus. Karena otaknya otak merdeka, paham nggak? Bukan otak yang yang penuh dengan aturan gini gitu bukan. Dia di posisi saat ini itu sebenarnya bukan karena nggak ada kerjaan menurutku di dunia foto. Saking ingin merdekanya gitu. Walaupun sering kena marah-marah mulu ya Mas ya. Ya itu biasa. Apa Mas Bro kan Mas Doris kan mencari tempat yang bisa merdeka dalam berpikir ya, menuangkan ide gitu. Nah sebelumnya apa yang bikin mengekang tuh di dunia fotografi Mas Doris? Di dunia mana aja, tidak fotografer kita sibuk oleh. Ya, pertama betul istri itu memerdekakan saya sekali sampai detik ini. Jadi saya mau pergi kemana saja dia tidak akan nanya terus pulangnya enggak. Setiap saya pulang mau jam berapapun dia bukakan pintu. Karena perempuan itu cuma satu. Mau perempuan itu baik sama kita itu cuma satu. Peganglah kata-katamu sebagai laki-laki. Ya. Sampai kapanpun dirimu akan dihormati oleh perempuan. Tapi kalau besok Minggu, lusanya Sabtu, hari ini A, besoknya B, lo nggak akan dilihat oleh perempuan, percayalah. Perempuan itu, makanya kelemahan perempuan kan di kuping. Iya betul. Kelemahan perempuan itu di telinga. Betul Mas. Kelemahan laki-laki itu di mata. Jadi kalau perempuan itu yakin dengan laki-laki, sampai kemanapun diikuti. Nah bagaimana supaya dia yakin? Jangan berubah-ubah, peganglah kata-katamu. Itulah ciri utama laki-laki itu adalah memegang kata-kata. Ya. Dan dia begitu. Istrinya tuh simple, straight to the point. Kalau kita nggak paham dia, dengar dia ngomong pasti sakit hati. Begitu ya Mas ya? Betul sekali. Ya saya kenal juga sama istrinya. Teman kecilnya juga. Ya, jadi panjang kalau baca istrinya nggak jadi. Sahabat Perkop. Ya. Ya, kan biasanya punya indera keenam kan, kebanyakan mayoritas. Ini 17 Nah, aku 17,5. Wah. Kelebihan gitu. Kelebihan. Mas mau mungkin kan itu kelebihan mau? Kelebihannya dititipkan? Ini saja saya sudah berlebih. Ya, istrinya yang penting istrinya orang yang simple. Saya akan dukung, saya akan persilakan. Yang penting sesuai komitmen. Kan bukan lebay kan istrinya. Tidak. Keibuan. Ya. Itu tepatnya. Kesebelasan jauh Mas. Ya itu istrinya. Kalau di dunia foto itu benar kata Mas. Jadi saya cenderung tidak melihat tuh, Mbak. Oke. Jadi apa yang saya potret orang suka itu berarti calon customer saya. Orang nggak suka berarti itu bukan customer saya. Oke. Betul. Tapi kalau dia nggak suka, suatu saat saya yakin dia akan suka. Karena itu kan cara pandang. Jadi cara pandang. Jadi saya yakini hal-hal kemerdekaan itu berasal dari cara pandang. Cara pandang seseorang memandang pekerjaannya. Kalaupun dia bekerja di suatu kantor, ya dia harusnya merdeka secara pribadi ya. Tapi kalau di dalam dunia saya fotografi,
hampir semua customer saya itu bukan saya yang nyari, jadi mereka memang yang datang. Jadi mereka memang yang suka dengan hasil interpretasi saya, kemudian meng-hire saya, kontrak dalam beberapa waktu, dan sekarang saya sedang membangun bersama yang harus jadi orang yang betul. Saya tidak bisa bekerja di bawah pimpinan orang lain. ya, tidak bisa, sangat tidak bisa sekali karena saya punya cara pandang sendiri yang saya yakini itu belum ada di Indonesia. Perjalanan hidup membentuk kepribadian. Satu lagi, banyak hal positif Mas Doris nih. Mau memberikan ilmunya, itu kan jarang. Mau memberikan ilmunya ketika kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi dia lebih mengedepankan kualitas, duit efek. Mayoritas duit dulu, kualitas belakangan kan. Mayoritas seperti itu sih memang. Kualitas. Makanya kita berkumpul di sini. Jadi aku percaya kalau dia ada kerjaan itu karena orang nyari. Oke. Aku pernah bilang sama anakku anakku dua. Aku bilang gini, jangan pernah cari kerjaan. Loh, terus dapat duitnya dari mana? Jadilah ahli di bidangmu. Pasti orang mencarimu. Nah, sebuah jawaban ini tidak akan ada kalau aku tidak ahli. Yes, betul. Benar nggak? Betul sekali. Ini kan paling susah dibaca karena logika hidupnya. Logikanya tuh 99%. Nah, dia jadi bintang tamu itu sekaligus gua mau lihat ini kan. Bener nggak? Kalau nggak cocok dia udah nggak duduk di sini. Tapi itu cuma masih kami ya. Yakin saya. Habis ini wah, lihat semua itu pasti. Oh iya, pasti banyak yang datang ke sini. Iya. Karena yang ku baca ini public figure di dunia fotografer. Iya, pasti tuh teman-teman artisnya boleh gue ini ya Mas. Ajak ke sini. Ajak Mas. Terus nanti aura kasih. Iya. Nanti aura kasih yang ngomongin Mas Doris soalnya. Terus ya. Mas Bro, menjadi orang yang punya prinsip, kadang-kadang orang-orang sekitarnya suka salah penilaian. Padahal itu kan prinsip hidup ya, karena suka kadang bertentangan. Apa nih yang sering jadi salah penilaian orang-orang di sekitar Mas Doris dengan karakter dan kepribadiannya? Yang sebenarnya nggak salah kayak gitu. Prinsip jadi salah kan karena kepentingan. Oke. Itu aja. Kalau tidak karena kepentingan, prinsip itu benar. Iman pun salah kalau ada kepentingan, ngerti nggak? Benar-benar. Saya selalu dikalahkan oleh uang. Itu. Ini pengalaman pribadi. Jadi teman-teman yang meninggalkan saya itu nomor satunya karena uang. Itu. Nih teman-teman semua ya. Saya tunggu kedatangan Anda kembali. Yang menurutku kan gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya mental seseorang itu tidak terjadi begitu aja kan. Ibunya benar-benar seorang ibu, itu kekuatannya. Oke. Tidak semua perempuan kelak kemudian hari kalau sudah punya anak disebut ibu. Ya. Tapi tidak semua perempuan punya anak jadi ibu. Paham kan? Nah, ibunya adalah ibu, perempuan yang jadi ibu. Dia nyerah kalau sama ibunya. Ibunya gini, gitu. Nah, bapaknya aja diasuh oleh ibunya, apalagi anaknya. Enggak, kalau positif ku baca. Tapi ini kebetulan positif sih. Nanti kalau ada bintang tamu negatif ku baca. Itu alasan utama saya menghargai perempuan. Iya, ibunya. Ibu saya. Jadi ibu saya menjadi tulang punggung keluarga kami selama bertahun-tahun sampai kami semua bisa sekolah, sampai kami bisa berkeluarga. Iya. Tapi Ibu,
sampai ibu saya jadi ibu asuh, yang asuh suaminya. Iya, itu dia dibentuk dari kepribadian yang disiplin, yang taat. Dan itu dari ibunya ya. Di dunia seni, di dunia fotografer tuh dia tidak kalau bisa tidak disetujui, ibaratnya gitu. Harusnya jadi kayak gini. Tapi karena membuktikan, nah itu. Akhirnya Membuktikan. Jadi kalau kita ada tantangan jangan cengeng. Bisa. kalau dari keluarga Habis kan sebenarnya pengennya Mas Doris ini jadi apa gitu kan? Karena keluarga sering kayak begitu. Keluarga saya itu keluarga yang berkecukupan sebenarnya. Jadi dia tuh kepengen, orang tua saya itu kepengen anak-anaknya itu jadi seperti apa yang mereka mau. Oke. Tidak kurang satu apapun sampai detik itu. Malah lingkaran di keluarga saya itu mengatakan bahwa dari kecil mengatakan bahwa saya adalah orang kaya dan kami anak-anak nggak ngerti, tapi kami sudah dewasa baru ngerti juga. Jadi sudah dewasa sekarang kami mengerti bahwa memang berserakan di mana-mana. Mohon maaf ini ya, tidak bermaksud yang lain. Ini hanya berbagi agar kita lebih ini apa punya tujuan ke depan. Berserakan di mana-mana investasi orang tua saya, tapi saya tidak merasa bahwa itu adalah punya saya. Sama ini juga saya ada 2 bersaudara. Sampai detik ini tidak ada satu usaha yang saya lakukan di dunia fotografi, sepeser pun tidak ada. Jadi betul kata Mas Bowo, saya bangun dari nol, kemudian Tuhan memberikan jalan. Tadi saya bilang bertemu dengan Bunda Ana mengajarkan saya 99% teknik kehidupan, 1%-nya adalah teknik visual. Visual itu maksudnya ya foto sebenarnya. Tapi 99% dia mengajarkan saya cara hidup, cara memperlakukan wanita, cara hidup, cara bisa semangat dalam setiap pekerjaan. Itu saja paling awal. Karena saya menemukan sosok ibu saya di Bunda persis sama persis. Di dalam pekerjaan ibunya tuh Bunda Ana Avanti ya. Ya, dalam pekerjaan itu setelah saya panggil ibu. Ibu saya. Tahu nggak kenapa selalu dimudahkan Tuhan dia? Kenapa itu Mas Bro? Nggak ada hati yang genit, nggak ada mata genit, nggak ada telinga genit. Pengen tapi mas. Nah kan saking jujur, nggak ada, nggak ada. Jadi laki-laki itu satu hal, jangan genit aja, jangan genit. Karena kalau genit ujungnya murahan atau dimanfaatkan. Dan dia nggak ada. Itu menurutku laki-laki yang berhati nggak genit itu jarang. Salah satunya. Jadi bisa dikatakan limited lah di zaman sekarang. Limited edition. Ya itu akan kutuntun dan kubimbing dirimu kata Allah. Kalau hatimu tidak kotor, kalau hatimu tidak genit. Kalau kita nafsu itu normal karena kita normal, tapi kalau genit kan nyari-nyari berarti kan siapa tahu kan gitu. Nah dia nggak ada itu. Lo bisa rasakan kan? Ya betul. Mas Bro, sering aku dengar kalau orang itu sering tergoda dengan uang, tahta, dan terakhir dengan wanita kan. Tapi kenapa kalau godaan wanita itu jadi yang tertinggi tersulit gitu Mas? Menghancur manusia ini kan nafsu seksual. Dan itulah kelebihan perempuan. Itulah. Jadi kalau hatimu tidak genit, perempuan itu jadi petunjuk jalanmu. Makanya kan surga di telapak kaki ibu gitu. Tapi kalau hatimu genit, perempuan itu akan jadi penghancur hidupmu pelan-pelan. Penutup ini ya, habis itu kita ngeband. Dia dididik dengan disiplin dan keras.
Makanya tidak manja. Kalau saya mau ceritakan butuh waktu 4 hari, kan? Nggak kelar. Jadi kalau closingnya adalah dia dididik dengan disiplin dan keras. Akhirnya menjadi pribadi yang mandiri. Jangan pernah jadi orang yang mengemis. Itu tandanya lo tidak punya nilai gitu. Iya benar, dia dari kehidupan yang mapan. Bukan kaya, mapan. Harusnya nggak usah kerja, dia punya duit. Tapi ibu dan bapaknya, orang-orang yang meraih segala sesuatu itu dengan perjuangan. Makanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kebetulan dia punya istri yang keibuan. Cocok. Sukses buat Mas Doris. Yes, amin. Amin. Dilindungi Tuhan dimanapun berada. Amin. Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun berada. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Sudah punya momongan, Mas? Sudah 2. Oh. Sudah tutup. Sudah tutup. Sudah tutup. Kata Allah itu sebaik-baiknya manusia itu yang berguna buat manusia lainnya. Sekali lagi sukses buat Mas Doris. Semoga selalu jadi center buat teman-temannya. Jangan pernah takut dengan prinsip hidup. Kata Tuhan itu, aku berada di dekat orang-orang yang megang kata-kata, yang megang prinsip. Karena prinsip itu kata lain daripada keimanan. Kalau mencela-mencela itu temannya iblis gitu. Sukses sekali lagi buat Mas Doris. Mohon maaf lahir batin. Oke, Mas Doris, sebelum ditutup, Mas Doris sudah menyaksikan kita. Oh ya, jangan lupa jadi owner ya. Oh ya, siap Mas. Karena tidak akan besar kalau tidak jadi owner. Amin, amin Mas. Maunya ke kanan, dia ke kiri, kan nggak cocok. Betul Mas. Betul sekali. Mas Doris, sebelum duduk di sini kan Mas Doris bertanya-tanya, apakah ini benar, orang ini benar bisa baca begitu ya? Ya. Nah, setelah sekarang duduk di sini, bagaimana pendapat Mas Doris tentang Ferry Komboy sendiri dan program sebuah jawaban di Tasikmalaya? Tuhan dengan segala misterinya selalu mempertemukan orang-orang baik dengan orang-orang baik. Orang-orang tidak baik ditemukan lagi dengan orang baik. Jadi kuncinya ketemu dengan orang baik itu adalah baik. Saya pertama kali jujur saja waktu duduk di situ, karena saya pernah beberapa kali dibaca sama salah satu keluarga saya yang sampai detik ini masih jadi pengobat. Itu saya pikir tidak ada lagi. Setelah itu ternyata saya buktikan malam ini, guys, hati. Mas Ferry ini tidak asal ngomong, dia punya dia punya hal-hal yang tidak dikeluarkan malah. Dia tahu sudah sampai ke titik tadi itu dalam saya, tapi dia tidak keluarkan. Saya terima kasih. Dia tidak hanya punya kemampuan membaca, tapi punya kemampuan beretika. Dia bisa saja mengeluarkan semuanya, tapi sampai ke titik tadi, ya Mas Ferry sangat mempunyai etika dan estetika. Salut. Oke, Mas Doris. Terima kasih. Nonton terus sebuah jawaban. Bukan sebuah jawaban, ini bermacam jawaban. Di sini Anda bisa mengenali diri Anda sendiri, malah yang sudah Anda lupa tadi. Korek sampai Diingatkan lagi ya. Diingatkan lagi. Tapi justru itu anugerah buat saya. Bahwa saya mikir ya masa kecil saya berharga dalam. Terima kasih. Sebuah jawaban. Sukses terus. Jangan berhenti hari ini terus. Saya yakin ini akan jadi baru satu-satunya sih menurut saya. Dan ini akan menjadi satu. Amin. Semua mulai dari nol semua sekarang. Jadi ini sudah lebih dari nol menurut saya. Jadi semua masyarakat sekarang mulai dari nol, tapi ini sudah lebih dari nol. Jadi saya yakin jadi besar. Terima kasih banyak Mas Doris. Sukses buat Mas Doris. Terima kasih.
Putri, ada Mbak Putri, ada Mbak Dia, ada Mbak Putri, dan Mbak siapa? Bella. Ada Mbak Nah, Bella. Mbak Bella itu kalau udah jatuh cinta kita harus sabar. Kenapa Mas Bro? Dia kalau udah jatuh cinta, kalau kita nggak paham dominan dia. Oh. Mesti gini, mesti gitu, mesti anu. Kan temannya benar nggak? Nah, kan ketawa semua. Kalau nggak paham seperti dominan, padahal Ya, bukan. kalau ini orangnya nggak pedean ini. Jadi Kenapa nggak selalu pede? nggak percaya mulu, apalagi kalau udah jatuh cinta ini. Oke. Ini. Ya Mbak ya, so dulu kita. Kenapa nggak pede? Mas Bro sebutkan satu hal yang sebenarnya menjadi keistimewaan Mbak Putri. Tanggung jawab. Benar. Sesusah apapun dia pasti selesaikan kerjaannya. Dia itu orangnya, itu tanggung jawabnya sangat-sangat. Keren. Iya. Kenapa nggak pede? Kalau Mbak? ini orangnya keburu-buru, segala hal keburu-buru. Oh, pengen cepat selesai. Ya Gitu. pokoknya mau cepat-cepat, teman-temannya yang repot, sabar ya. Sabar. Kalau Mbak Dia gimana Mbak? Ya benar lah, kalau salah nggak ada sebuah jawaban lah. Ini langsung bacanya tuh nggak pakai media apa-apa. Nggak. Ini karunia dari kecil. Karunia. Dia orangnya kalau sudah suka, jadi kalau kita nggak paham kayak mau menguasai gitu, ngerti nggak? Oke. Ya kan memang iya Mas, kan. kalau tipsnya untuk pas Mbak udah punya pasangan? Makanya dia rentan untuk dikecewakan. Karena kalau sudah suka tuh nggak ada filter dia. Jatuh cinta susah dia jatuh cinta. Mbaknya udah Nah punya kata dia pasangan. bodoh tenang. Mas Tepuk Bro. tangan dan buat Mbak ini bodoh tenang gitu. Salaman dulu kita. Biar seru. Coba Mbak Bella, ada nggak satu pertanyaannya tentang pasangannya? Yang mau ditanyain ke Mas Bro? Nggak ada. Nggak ada katanya nggak apa-apa. Oke. Kalau ini ngalir aja orangnya. Angin ke barat, ya angin ke timur gitu doang. Oke. Ya. Jadi kayak nggak ada inisiatif, pokoknya gue ikut aja. Semuanya di sini udah punya pasangan? Apa ada yang masih single? Single. Ada yang punya pasangan sekarang? Anak band banyak yang single. Anak band Iya. personil hamburger ada yang Banyak single. yang single nih. Ya, nanti hubungin Mbak Riri aja kalau mau kenalan. Itu single Mas Lukman. Nunjuk. Ya udah gitu aja. Kalau suatu hari Senin malam mau jadi bintang tamu di sebuah jawaban boleh. Daftar Ajak ke Mbak teman-temannya. Riri dan Om Dian. Ya, kalau mau jadi bintang tamu, kalau Nih. minta dibacain karakter pribadinya pacarku gimana sih? Nanti gua ceritain. Nanti dibahas dengan detail gitu. Ya ini Ya, testimoni dia, ya. aduh kalau dia sudah suka, nurut aja sama dia nih. Nah kalau punya pasangan tuh pasangannya harus yang seperti apa Mas Bro? Apa? Yang- dia keibuan yang- orangnya. Jadi Oke. dia suka dengan yang manja-manja dia. Suka. Oke. Apa romantis? Suka dengan yang romantis. Ya, kalau dia pacaran sama gue pasti makan hati.